Yang keempat, jika hari ini orang tuamu masih ada, apa yang ingin kamu katakan? Ya, seperti pada anak umumnya lah, pada umumnya gitu, harus dilengkap lah gitu. Bahagia. Pernah nggak makan sama sekali kalau nggak punya duit? Oke, kembali lagi di sini ya, bersama kami lagi bro. Jadi malam ini kita akan saling bertanya dan saling menjawab. Dan pertanyaan ini akan khusus buat Bang Heri dulu, dan saya yang akan menjadi yang bertanya. Oke, nomor 1, awal merantau ke Bali itu apa sih yang dilakukan awal yang dilakukan pertama kali di Bali pas nyampe ke Bali itu? Sampai ke Bali ya, makan tidur di kos teman. Masa makan tidur doang sih, emangnya nggak ada usaha dari kerja nih atau Ya gimana? pastilah. Setelah itu kan baru sibuk cari kerja. Hal yang saya lakukan pertama ya, mungkin masuk kamar mandi kali ya. Berarti buang-buang angin dari kapal ya? Buang-buang angin dari kampung lah. Itu ya, ayo kita pernah pertanyaan kedua. Pernah nggak selama merantau mengalami kayak sedih, menangis gitu, mungkin ada hal-hal yang membuat situ sedih atau gimana? Enggak pernah. Soalnya orangnya slow, relax. Oh, nggak pernah ya? Maksudnya mungkin ada hal pacar atau hal teman yang mungkin selisih atau apa masalah dengan pacar? Ini serius ya. Iyalah. Aku pernah sih menangis. Pernah. Pertama saya menangis tentang orang tua karena ada sedikit problem dengan orang tua ya. Oh iya. Kedua pacar. Lebay amat ya. Ketahuan ya. Ya di sini tempatnya untuk jujur ya. Iya. Ya pernah saya menangis buat pacar yang saya kalau sekarang kan mantan yang saya sangat cintai saat itu. Ya itu aja sih, biar nggak panjang lebar. Jadi merambat ke hati jadinya. Janganlah, ini pertanyaan doang. Oke, lanjut ya. Oke. Pertanyaan nomor 3. Perbedaan hidup di tanah sendiri atau dengan di tanah merantau, ada nggak perbedaan yang mungkin sana susah atau lebih menyenangkan atau gimana? Banyak perbedaannya sih, banyak. Contohnya kalau kita lagi susah ya, kan nggak selamanya kita senang di rantau ini. Ada kalanya kita susah banget gitu. Kalau kita susah itu kalian ingat banget orang tua. Yeah. Karena teman sih ada teman, tapi nggak seindah orang tua gitu. Kalau lagi kita keadaan sedih, nggak seindah dengan orang tua gitu. Itu aja. Berarti perbedaannya menurut kamu yang lebih menyenangkan itu di mana? Di tanah sendiri atau di tanah rantau? Itu maksud dari pertanyaan. Oh, maksudnya yang lebih menyenangkan ya? Wow. Perbedaannya. Kalau saya bilang tidak menyenangkan di kampung sendiri, saya adalah orang yang paling brengsek gitu ya. Menghina kampung sendiri. Dua-duanya sih ada plus minusnya ya. Di kampung sendiri senang dengan keluarga, dengan orang tua, dengan teman-teman dari kecil, senang banget malah. Dan keadaan situasi lingkungan di kampung juga. Tapi ada nggak senangnya juga, karena di kampung saya kan untuk mencari pekerjaan itu susah. Iya, dia jam-jam dulu ya. Sekarang kan udah. Ya. Jadi ya itu ada plus minusnya. Kalau di rantau ya senangnya mungkin barengan dengan teman tiap hari, terus kerja dapat uang. Dan banyak-banyak kafe yang terbuka ya di sini. Banyak pasar malam terbuka. Oke, langsung aja pertanyaan nomor 4. Karena pertanyaan ini ada 5 pertanyaan, jadi sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 3 kali guys. Udah sih nomor 3, itu udah perbedaannya kan. Oh, Nomor 4, pernah nggak selama merantau nggak makan seharian atau beberapa hari? Pernah nggak? pernah nggak makan sama sekali karena nggak punya duit. Bahkan nggak kerja? Oh, kerja. Ya, bahkan nggak kerja, terus nggak makan, nggak ada uang, pernah nggak? Pernah nggak? Ya, maksudnya bisa nggak pernah kerja sama sekali, terus nggak makan, nggak punya uang ya? Nggak pernah sih. Tapi waktu itu di saat kerja, masih kerja itu, tapi emang nggak punya uang sama sekali waktu itu. Nggak makan 24 jam, itu cuman minum air, tapi tetap masuk kerja gitu. Tapi uang ada? Nggak punya. Kalau ada ngapain pelitin diri sendiri? Lah kan bisa kasbon kan lagi kerja gitu kan? Ya adalah beberapa halangan yang buat nggak bisa kasbon saat itu. Yang sampai ada banyak yang kasbon, makanya bosnya nggak mau kasih lagi. Tapi pernah juga nggak makan nasi selama 4 hari. Pernah? Pernah. Tapi kok nggak mati ya? Ya namanya apa ya? Mungkin
fisik kuat kali kali. Ya, ya. Cuma makan mie doang. Terima kasih masih mie. kasih inilah, masih kasih kekuatan lah ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Setelah merantau dan bahkan udah punya istri anak di tanah rantau, Oke. apa yang dirasakan? Bahagiakah atau gimana? Ini Jangan dong, kayak gitu. Itu bisa sesak nafas. sama kayaknya pertanyaan apa bedanya di rantau dan di kampung ya. Sama, hampir sama ya. Ada plus minusnya. Ketika saya punya istri, apa pertanyaan istri saya? Maksudnya gini. Sekarang kan udah di tanah rantau dan bahkan udah punya istri anak. Nah, apa yang dirasakan atau gimana sih? Dulunya kan belum punya istri anak waktu belum merantau gitu. Tapi ketika udah merantau, udah punya anak, bahkan udah punya istri, bahkan udah punya anak. Oke. Nah, bahagia enggak atau malahan bahkan sedih gitu, malah sedih gitu ketika punya istri anak? Ya pastinya kalau buat saya ya, istri anak itu adalah kebahagiaan terutama gitu. Iya. Paling utama orang tua ya. Iya. Ya, yang kedua kebahagiaan buat saya adalah istri dan anak. Kalau yang di masa saya masih sendiri dulu kan ya itu namanya masa muda lah. Iya. Masih suka keluar kafe ya? Ya masih raja ini, raja kafe. Raja nih yang belajar sini. Oke, mungkin itu aja yang pertanyaan dari saya buat Bang Heri dan sudah Sedikit dijawab. banget ya? Hah? Sedikit banget. Oh, lebih banyak. Karena coba di Google lebih banyak. Modal Google. Oke, kita lanjut ke ke jawaban berikut yaitu buat saya dan pertanyaan juga. Ini siap ya, ini harus siap mental menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Karena ini harus harus dibacakan nih. Saya harus falas-falas aja ini ya. Saya sediakan memang buku besar buat Anda ini. Jangan nyontek. Udah siap? Siap. Pertanyaan pertama buat Anda. Jika suatu saat nanti Anda menjadi orang kaya, kata-kata apa yang ingin Anda ucapkan tentang keadaan sekarang? Anda masih susah, sederhana. Kalau sudah kaya, Ya. terus maksudnya Suatu saat nanti, saya boleh ibaratkan ya, maksudnya kasih contoh. Suatu saat nanti Anda udah punya rumah besar, punya mobil, punya uang banyak gitu. Tiba-tiba Anda duduk sendiri di ruangan atau di halaman gitu, memikirkan masa lalu. Kata-kata apa yang Anda ingin ucapkan tentang keadaan sekarang? Nah, mungkin banyak renungan sih, makanya dulu saya orang melarat. Ketika saya melihat teman-teman yang masih melarat lah artinya kan, tapi tak akan berpikir wah saya dulu pernah di posisi mereka gitu. Tapi sekarang saya udah kayak gini punya segalanya gitu. Jadi sedih ketika saya mikirin yang dulunya gitu. Tapi saya bahagia ketika saya mikirin yang sekarang. Ya. Boleh nggak ada tambahan sedikit? Saya belum kurang puas. Intinya jawabannya gitu. Gimana ya saya? Kayak macam gini. Lo merasa bersyukur nggak dengan masa lalu lo atau malah lo? Masa lalu gua kalau apa rusak banget sih gitu. Apa malah benci gitu dengan masa atau bersyukur? Enggak, saya bersyukur karena ya apa ya? Karena semua orang akan dari nol lah gitu. Dia akan berawal dari nol sehingga dia mencapai titik di mana dia sudah sukses gitu kan. Ya saya bersyukur karena banyak pelajaran di masa lalu yaitu di masa-masa saya masih susah gitu. Saya bersyukur karena itu pelajaran terbesar lah sehingga saya jadi orang seperti sekarang. Oke, good. Kedua ya, jika suatu saat nanti Anda berkeluarga, apa kata-kata apa yang Anda selalu ucapkan kepada anak dan istri Anda? Pertama buat istri itu. Ya mungkin. Ya ini hanya rancangan doang. Iya. Ini kan pertanyaan. Oh iya. Nggak boleh di pelintir-pelintir ini. Ini hak saya yang bertanya. Ya. Ya kemungkinan saya ada ya ajarin hal-hal yang baik lah, makanya. Jadi contohnya gitu, kayak macam istri kan, selalu sayang papa. Itu gitu kan. Lebih banget sih kan. Ya, saya butuh memang jawabannya entah lebay atau enggak. I don't know. Saya nggak terlalu ini sih bang tentang kayak gitu, maksudnya ya mungkin saya akan ajarkan istri saya dengan yang baik lah gitu, tapi nggak terlalu yang lebih-lebih buat saya, maksudnya kamu harus begini dengan saya, layani dengan baik atau apa segala macam, nggak. Saya hanya nunggu di saat dia
Kan awalnya saya udah kasih tahu kamu harus gini dan gini, dan saya nggak mungkin harus setiap hari kasih tahu dia gitu, tapi saya hanya nunggu dia di saat dia salah, di situ saya akan marah lah, karena awalnya sudah kasih tahu kenapa dilakuin. Saya pikir kata-katanya itu minta jatah setiap malam. Enggak lah. Sorry, bercanda ya. Kalau buat anak Bisa mampir dari kafe kalau misalnya bisa. kata-kata buat anak, apa yang Ya, Anda kalau- selalu ingin ucapkan tiap hari buat anak? Ya itu yang nggak boleh nakal, belajar yang giat, dan apa ya? Ya yang terbaik lah buat anak yang selalu saya sampaikan buat dia. Gitu. Yang ketiga ya, jika suatu saat kita berpisah, apa yang Anda ingin ucapkan kepada saya? Ya gimana ya? Palingnya saya bilang, itulah sebenarnya saya nggak apa ya? Ini yang bingung buat saya karena saya nggak mengharapkan itu sebenarnya, tapi seandainya ya. Ini contoh pertanyaan saya juga tidak ingin. Kemungkinan saya hanya bilang ya udah, saya selalu lah, ya apalah, lebih baiklah untuk kehidupan yang kita jalankan harus lebih baik sebelumnya gitu. Dan seandainya pun kita benar-benar berpisah, saya juga kalau misalnya sukses di channel ini gitu kan, saya akan tetap berkunjung di tempat dimana keberadaan situ gitu. Thank you. Apa sih ya namanya teman yang udah sama-sama berjuang pastilah. Pertanyaan keempat dan kelima ini saya minta maaf sebelumnya ini karena buat saya pribadi ya mendalam banget sih. Karena saya tahu kisah Anda cukup buat saya Bahagia sekali ya. Sedih gitu. Oh, sih. Sedihnya. Karena saya belum pernah mengalami hal itu gitu. Yang keempat, jika hari ini orang tuamu masih ada, apa yang ingin kamu katakan buat orang tua? Ya seperti pada anak umumnya lah, pada umumnya gitu yang pasti lengkap lah gitu kan. Bahagialah, artinya saya nggak terlalu paham ke situ ya, karena saya kehilangan orang tua itu udah masih kecil, jadi saya belum paham namanya rasanya harus ngomong apa, bilang apa, saya belum paham. Tapi yang intinya saya bilang saya bersyukur dan bahagia sekali lah punya orang tua gitu, dan saya selalu sayang. Walaupun belum sempat Dia nggak sempat. Mungkin saya jawabannya sih karena namanya rasa kesayangan itu belum dapat. kangen nggak dengan orang tua saat ini? Kangen banget. Tapi karena udah terbiasa dari hari ke hari, jadi ya biasa. Yang pertanyaan terakhir ya, ini sama juga sih. Sebelumnya saya udah minta maaf ya, maaf kalau saya gali-gali tentang masa lalu ini. Iya, alhamdulillah gitu. Bagaimana perasaanmu menjadi anak yang harus ditinggalkan orang tua sejak dini, sejak kecil itu? Dulunya kalau saya mikir-mikir sih sedih juga sih, apa namanya, tiap kali lihat teman-teman lain punya lengkap lah gitu, kayak rasa membayangkan saat saya juga masih punya orang tua yang lengkap gitu. Tapi ya udahlah, karena udah apa sih biasa dengan itu, seperti yang tadi bilang, sehari-hari yang saya lakukan udah terbiasa dengan tanpa orang tua lah, jadi harus happy aja lah. Ya happy aja sih. Ya mungkin saya boleh tambahkan sedikit ya. Mungkin kita ambil positifnya aja. Mungkin Tuhan lebih sayang mereka. Iya sih. Jadi kita yang sebagai anak yang masih hidup, kita hanya bisa mendoakan orang tua agar diterima di sisi. Iya sih, karena ya apa ya, saya juga nggak terlalu sedih terlalu ramai dulu sih memang ya. Tapi sekarang saya enggak. Karena kita lebih memikirkan orang yang hidup. Ya, ya. Kalau orang yang mati ya karena udah rencana Tuhan lah. Simpel kan, keren jawabannya. Oke, itu aja kayak semacam Pertanyaan ya. pertanyaan mungkin yang bisa diambil hikmahnya ataupun sebagai obrolan biasa ataupun Iya. hiburan. Saya juga ada tambahan buat teman-teman. Ya. Ini tentang orang tua sih. Yang masih lengkap orang tuanya disayangi lah. Ya mungkin kalau yang masih lengkap orang tua kebiasaannya gitu, kayak dianggap apa namanya, dia belum pernah rasain kehilangan orang tua, tapi karena terbiasa memiliki orang tua yang lengkap, jadi dia dianggap sepele gitu, kayak anak durhaka kayak gitulah. Ya. Jadi ketika kehilangan baru dia rasain namanya penyesalan gitu. Ya.
saya bisa menyimpulkan sih, maksudnya cintailah orang tuamu selagi mereka masih hidup dan masih sehat, karena kita tidak pernah tahu hari esok Ya. apa yang terjadi, entah masih ada atau tidak. Iya. Oke, jangan lupa subscribe Like, komen. dan share. Terima kasih.